Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang perkara-perkara yang membatalkan keimanan. Yang pertama adalah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu syirik? Syirik artinya adalah mempersekutukan Allah, menduakan Allah, menjadikan Allah sebagai tandingan, beribadah kepada Allah juga kepada yang lain juga. Itu namanya adalah melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Orang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, kalau dia tidak bertobat, maka dosanya tidak diampunkan oleh Allah dan tempatnya sudah jelas di dalam api neraka. Orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah, kalau dia tidak bertobat dari perbuatan syiriknya, maka dia akan merugi baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Apa saja kerugian yang akan dialami oleh pelaku syirik itu? Yang pertama adalah Allah katakan dia sebagai pelaku dosa besar, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan dia mengampuni dosa selain syirik. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang paling besar. Yang pertama. Kedua, dikatakan oleh Allah sesat. Dalam surat yang sama, surah An-Nisa ayat 116. Innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang dia kehendaki. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Yang ketiga, kerugian yang akan dialami oleh pelaku syirik itu adalah yaitu seluruh amal solehnya dihapus oleh Allah. Percuma dia melakukan amal soleh, mengerjakan solat, puasa, infak, sedekah, haji, umrah, ketika dia tidak meninggalkan perbuatan syirik. Dalam Al-Quran surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-88, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadi." Demikianlah Allah kalau dia akan memberi hidayah kepada siapa saja yang dia kehendaki. Walau asyraku, akan tetapi dia berbuat syirik kepadaku, kata Allah, la habita anhum makanu ya'malun, maka sia-sialah amalannya sementara dia tidak menyadari. Kalau dalam surat Az-Zumar surat 39 ayat yang ke-65, walau asrakta la yahbatanna amaluka, jikalau sekiranya kalian tetap melakukan perbuatan syirik, la yahbatanna amaluka, maka kami hapus amalan kamu, kata Allah, kami batalkan seluruh amalan kamu. Itulah diantaranya ya kerugian yang akan dialami bagi pelaku syirik baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang bisa batal keimanannya itu adalah orang yang tidak mau mengkafirkan orang kafir atau orang musyrik, atau ragu-ragu mengkafirkannya, ya, bahkan membenarkan jalan pikirannya. Hari ini kan banyak di Indonesia ini orang yang mengaku ulama, apa katanya? Kita tidak usah mengatakan kalimat kafir kepada orang kafir, tetapi gantilah dengan kalimat non-muslim. Itu kata mereka.
Kalau ada di antara kita yang mengaku beriman mengikuti pola pikir mereka, maka batallah keimanan kita. Padahal di dalam Al-Quran Allah sendiri menurunkan salah satu surat, nama suratnya saja adalah surat Al-Kafirun. Mau kita kemanakan surat ini? Oh, kalau kita mengucapkan kalimat kafir, ini terasa kasar sekali bagi orang-orang kafir. Kafir itu artinya kan ingkar, tidak mau tunduk dan patuh kepada aturan Allah dan Rasulnya. Ya, ini kalimat Allah yang langsung membikin. Maka kalau ada orang-orang yang alergi dengan kalimat kafir, maka kalau dia mengaku sebagai seorang Islam, perlu dipertanyakan keislamannya. Bahkan ada di antara mereka mengatakan, jangan kita menganggap agama kita saja yang benar, agama orang lain juga. Kita harus tenggang rasa. Ini salah menempatkan ayat, wahai kaum muslimin. Ya, sementara Allah tegas-tegas mengatakan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat yang ke-19. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diredai oleh Allah hanyalah agama Islam. Wa may yabtaghi dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka agamanya tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat dia termasuk orang yang merugi. Kalau dalam tafsir merugi di situ maksudnya adalah dia masuk ke dalam api neraka. Maka orang-orang yang takut atau dia tidak berani mengatakan bahwa orang kafir adalah kafir, orang musyrik adalah musyrik, maka batallah keimanannya. Begitu menurut pendapat ulama yang paling kuat. Yang ketiga, yang dapat membatalkan keimanan seseorang itu adalah, yaitu orang yang percaya bahwa petunjuk selain Nabi Muhammad SAW adalah petunjuk yang sempurna dan komplit. Ya, atau percaya bahwa hukum yang lebih baik itu adalah hukum buatan manusia, bukan hukum Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang berkeyakinan seperti itu, lalu dia amalkan di dalam kehidupannya bahwa hukum ciptaan manusia jauh lebih baik daripada hukum Allah, maka orang seperti ini batallah keislamannya. Ya, karena dia tidak mau menjadikan syariat Allah sebagai hukum satu-satunya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa, surat yang keempat ayat yang ke-60. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Wahai Muhammad, tidakkah engkau memperhatikan orang-orang yang mengaku bahwa sesungguhnya mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan apa-apa yang telah diturunkan sebelum kamu? Ada orang mengaku bahwa dia beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah yakni Al-Quran, dan juga beriman kepada kitab-kitab yang sebelumnya, apakah itu kitab Taurat, kitab Injil. Ya, mereka mengatakan yuriduna ayyatahakamu ila taghut, mereka bermaksud hendak berhukum dengan hukum taghut. Apa maksudnya dengan hukum buatan manusia? Karena mereka menganggap hukum buatan manusia jauh lebih bagus daripada hukum Allah dan Rasulnya. Sampai-sampai mereka mengatakan hukum Allah ini tidak adil. Hukum Allah ini sudah ketinggalan zaman. Tidak zamannya lagi kita memakai hukum Allah. Begitu kata mereka, yang mereka lebih mengedepankan hukum buatan manusia daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya, begitu kata mereka. Wa qad umiru ayyakfuru bi, padahal Allah memerintahkan kita untuk mengkufuri hukum taghut itu, hukum warisan Belanda itu, hukum buatan manusia itu. Tapi hari ini manusia malah mengagung-agungkannya, membangga-banggakannya. Salah satu contoh, kalau ada hari ini ya pemuda dan pemudi
yang masih bujangan atau masih gadis melakukan perbuatan zina, menurut hukum buatan manusia, dia tidak kena hukum. Kenapa? Karena itu hak asasi manusia. Tetapi kalau dalam Al-Quran sudah jelas Allah tegas mengatakan, di antaranya surat An-Nur, surat 24 ayat yang kedua. Apa kata Allah di situ? Az-zaniyati waz-zani fajalidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka hukumlah masing-masing atau deralah, cambuklah masing-masing di antara keduanya sebanyak 100 kali cambuk, kata Allah. Kenapa Allah laksanakan hukum dera atau cambuk lalu disaksikan oleh banyak orang? Supaya orang lain, mereka takut melakukan perbuatan zina itu, maka membuat orang jerah. Begitulah adilnya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hari ini banyak bermunculan orang-orang sekuler, orang-orang yang mengaku pemahaman agamanya bagus, hebat. Dia tantang agama Allah, dia tantang Al-Quran, dia tidak setuju. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa 1/4 dari isi Al-Quran ini harus direnovasi. 1/4 dari isi Al-Quran ini harus dirubah. Itu kata mereka. Lancang sekali mulut mereka ini. Nah, jadi mereka yang membela orang-orang kafir, bahkan mereka tidak percaya dengan hukum Allah dan Rasulnya, malah mereka rendahkan hukum Allah dan Rasulnya, maka orang yang seperti itu bisa batal keimanannya, batal akidahnya. Wa yuridu syaitanu ayyudillahum dhalalan ba'ida. Dan setan bermaksud ingin menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh sekali. Kemudian yang berikutnya, yang membatalkan keimanan seseorang itu adalah yaitu memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memperolok-olok ayat-ayat Allah, melecehkan agama Allah. Ada orang hari ini menghina agama Allah, lalu minta maaf cukup dengan materai 6.000. Itu yang terjadi hari ini, wahai kaum muslimin. Mereka sudah terlalu berlebihan di dalam menghina Islam ini. Nah, kenapa hukum tidak bisa ditegakkan? Karena memakai hukum buatan manusia tadi. Tetapi kalau hukum Allah yang dipakai, orang yang seperti ini harus ditegakkan hukum kepadanya. Tidak bisa kita main-main. Orang yang menghina Allah dan Rasulnya, menghina Al-Quran, menghina kitab suci, menghina Rasulnya. Cobalah lihat sekarang, orang-orang yang dianggap tokoh di Indonesia ini melecehkan agama kita. Akhirnya mereka semua bebas, tidak tersentuh dengan hukum sedikit pun. Tapi cobalah seperti kita ini yang melanggar aturan mereka, pasti kita ini akan diciduk, akan ditangkap. Sulit ketika melakukan perkara, berbagai macam dalih yang sudah dikemukakan. Tidak bisa kita membela diri kita, karena itulah hukum buatan manusia yang tidak berpihak kepada kebenaran, yang tidak berpihak kepada keadilan. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, maka siapapun Anda, apapun pangkat dan jabatan Anda, kalau Anda menghina Allah, menghina Rasul, melecehkan kitab suci Al-Quran, maka batallah akidah Anda. Apakah Anda seorang pejabat? Apakah Anda itu public figure? Atau yang disanjung-sanjung orang selama ini? Ketika Anda telah melecehkan agama kami, maka batallah keislaman Anda. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas mengatakan kepada kita di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 65 dan 66. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakanlah, abillahi, apakah dengan Allah, wa ayati, dengan ayat-ayatnya, wa rasuli, dengan rasulnya kalian berolok-olok? Apakah dengan mereka kalian berolok-olok? La ta'tadiru, kalian tidak usah minta maaf, kata Allah.
Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum, karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maka hati-hatilah kalian wahai orang-orang yang benci dengan Islam. Hati-hatilah mulut kalian, karena setiap ucapan kalian itu akan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Kalian akan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini boleh kalian berbangga diri karena kalian sedang berkuasa, karena kalian sedang punya jabatan. Kalian bisa menguasai kami. Tetapi ketika sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, kesombongan dan kecongkakan kalian itu akan hilang. Ada pejabat hari ini dengan sombong dan congkaknya mengatakan, silakan tuntut saya, siapa yang berani menuntut saya? Sampai dia mengeluarkan kata-kata seperti itu. Betapa sombongnya engkau. Sebentar lagi ketika engkau sudah berhadapan dengan malaikat maut, kesombonganmu itu akan hilang. Maka nanti kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bertobatlah kalian semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menghina Allah, menghina Rasul, merecehkan kitab suci Al-Quran kami. Ketika kalian masih melakukan itu, maka nanti Allah akan turunkan azabnya kepada kalian. Mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita bersama. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.